Sebelum kita mulai pelajaran untuk hari ini, kita berdoa dulu. Untuk ketua, tolong memimpin doa. Yang lainnya mengikuti. Paham, anak-anak? Ya, silakan, Tian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa, hebat. Kita ulangi sekali lagi ya. Perhatikan, yang kompak. Jelas ya? Selamat pagi semuanya. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, oke. Ya, untuk kali ini kita jumpa lagi di lab komputer. Pelajaran apa? Informatika. Betul sekali. Iya. Oke, terima kasih Tian sudah memimpin doa. Dan tadi sudah dijawab sama teman-teman untuk salamnya Pak Bi. Semoga yang menjawabnya ikhlas keras. Kelak kamu menjadi anak yang sukses. Amin. Ya. Pak, saya belum jawab, Pak. Nanti doa sendiri ya. Silahkan. Oke, baiklah. Kali ini kita akan belajar tentang sistem komputer. Ya, sistem komputer. Terutama ini yang hubungannya dengan hardware. Tahu hardware? Hard itu apa? Keras, betul sekali. Sifatnya keras. Jadi perangkat komputer yang sifatnya keras. Jadi diibaratkan kalau saat ini mungkin kalian sudah tidak asing lagi yang namanya handphone, smartphone, betul ya? Oke, itu keras enggak? Keras tidak? Keras. Pernah gigit. Tapi ya pasti kita percaya itu keras, benar ya? Nah, jadi perangkat komputer itu hampir sama dengan handphone, sifat keras, betul ya? Nah, dalam HP pastinya tidak bisa digunakan kalau tidak ada yang namanya software, benar enggak? Ya paling cuma kalau gampang nih baterainya habis lah ya. Kalau gampangnya baterainya habis pasti nggak bisa buat apa-apa gitu ya. Nah maka ada yang namanya software. Ya software atau bisa dibilang mungkin sistem operasinya Android. Benar ya? Oke perhatikan Pak Abi semuanya. Nah jadi hardware itu diibaratkan sebuah HP. Dan softwarenya itu berupa yang namanya Android tadi. Ya jadi dua ini tidak bisa dipisahkan. Benar ya? Ada software tapi nggak ada hardware yang nggak bisa berfungsi. Benar ya? Seperti itu. Begitu juga contoh yang lain. Yang paling gampang ya kita ini. Pasti ada bagian-bagian yang namanya hardware. Benar ya? Ada hardware. Hardware nanti meliputi apa aja? Ada input masukan berarti ya. Alat masukan. Ada output, alat keluaran gitu ya. Tapi antara input dan output ada tengah-tengahannya. Namanya apa itu? Proses, betul sekali. Proses ya. Kalau kita ibaratkan paling gampang ya input kita itu misalkan apa ya? Yang paling gampang. Inputnya kita apa kira-kira? Tangan untuk makan. Ya, input kan? Benar enggak? Kemudian prosesnya apa? Prosesnya, contohnya apa? Kamu belajar, benar enggak? Diproses di otak kita, benar kan? Saya mau jalan, saya mau ke sekolah, diproses di sini. Itu gambaran sistem komputer seperti itu. Ada outputnya. Apa outputnya? Oh, pada saat misalkan ujian atau misalkan ada pertanyaan, kita bisa jawab. Jadi setelah diproses, dikeluarkan di mulut kita. Gitu ya? Tuh, seperti itu. Terus lagi mungkin output yang lain. Yang suka ke toilet ada nggak ini? Ya kan? Pak, izin ke toilet, Pak. Gitu kan? Nah, itu mungkin proses outputnya berfungsi. Begitu ya? Ya, seperti itu. Baiklah, itu untuk gambarannya. Kira-kira sudah ada gambaran belum? Untuk input prosesnya, sudah ya? Nggak ada gambarannya? Nah, sebelum ke sana, coba. Ini ada yang nggak masuk hari ini? Berapa orang yang nggak masuk?
Aden, coba ini saya tulis dulu ya, mana bolpennya. Oke, ya. Tidak masuk ya. Siapa yang tidak masuk tadi? Kaina, Kaila, Kayana, Alden. Absen berapa toh ini? 13, Valentino. Absen 29. Enggak masuk apa terlambat ini? Valentino. Enggak masuk ya? Ada satu lagi, ya enggak masuk. Setiawati. Setiawati. T25. Oke. Dah. Kira-kira ada yang tahu enggak kenapa teman-teman 3 ini ada yang enggak masuk? Izinnya ada enggak? Kain Adel enggak tahu, yang lainnya tahu. Enggak juga. Mungkin sakit atau apa? Ya misalkan kalau sakit ya kita berdoa semoga cepat sembuh gitu ya. Besok bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Begitu ya? Oke, ya oke, sudah? Nah, sekarang gini, tadi sudah Pak B jelaskan, sudah kasih gambaran, ada input, proses, output seperti tubuh kita. Nah, sekarang kalian perhatikan itu. Di depan kalian itu ya. Di depan kalian ada yang namanya apa itu? Apa namanya? Apa itu? Apa namanya? Komputer, bener ya? Komputer, Pak PC, Pak sama. Personal komputer, sama ya PC, bisa juga ya. Komputer, betul? Ayo diperhatikan komputernya. Sudah diperhatikan semuanya ya? Oke, kalian perhatikan. Kira-kira siapa yang tahu bagian-bagian dari komputer yang ada di tempat kalian itu, yang ada di depan kalian itu? Tunjuk jari, yo. Siapa yang tahu? Enggak usah, apa? Enggak usah takut salah, ya. Tadi ada yang bilang kayaknya benar ini. Siapa ya? Mouse. Bisa nunjukkan mana mouse? Iya, bisa pegang mouse semuanya? Bisa ya, oke, mouse. Oke, apa siapa lagi yang bisa? Bisa? Apa lagi? Yang mana? Ya, Satrio, apa? Keyboard, yang mana keyboard? Oh iya, ada apa saja di keyboard? Ada tombol-tombolnya, bener ya? Oke, sudah tahu keyboard semuanya? Yang ada tombolnya, ada hurufnya, bener gak? Dipegang coba keyboardnya. Gak usah malu, lihat temennya ya. Kalau salah megang, tolong diarahkan. Keyboard, sudah tahu ya keyboard ya? Kalau ingin lebih gampang lagi, ini Pak B punya contohnya. Keyboard, ada atau di tempatmu? Ada yang hilang? Enggak ya? Enggak hilang ya? Oke, tetap hati-hati ya dalam menggunakannya. Jangan dipegang sembarangan, karena ini peralatan, banyak kabel-kabel dan listrik. Hati-hati menggunakannya ya. Sesuai prosedur dan instruksi dari Pak B, benar ya? Oke, siapa lagi? Mungkin ada yang bisa? Mana? Siapa lagi? Yang bisa lagi? Mouse sudah? Jasmine tadi sudah jawab apa tadi? Mouse. Sudah ya, tadi sudah dijawab ya. Keyboard sudah. Ada yang lain lagi mungkin yang bisa jawab? Yuk, nggak usah takut salah. Yuk, siapa? Yang tahu? Yang bisa jawab? Yang lainnya lagi? Mouse sudah, keyboard sudah? Yuk, nggak usah takut salah. Yuk, apa? Kalau yang bentuknya layar itu namanya apa? Monitor, tepat sekali. Ya, ini loh, di depan yang munculkan gambar, ya kan? Monitor, oke, itu ya. Terima kasih. Sudah ada gambaran sekarang? Bagian-bagian komputer? Ya, saya ulangi ya. Ini bagian-bagian komputer yang ada di sekitar kalian aja. Kita bisa lihat di situ ada mouse. Tolong dipegang mouse-nya. Yuk, dipegang aja mouse-nya. Sudah? Sudah dipegang? Ada yang mouse-nya ucul, hilang? Enggak ya? Mouse itu yang kayak gini ya. Bukan tikus, tapi mouse yang miliknya komputer. Kalau digerakkan, gerak enggak? Ayo, jangan jahil temannya. Ayo. Kalau digerakkan, gerak? Gerak, betul sekali. Berikutnya lagi, ada yang namanya keyboard. Yuk, mana keyboard tadi? Sing ada tombol, huruf, angka. Ada simbolnya enggak? Ada. Contohnya apa simbolnya? Panah boleh lah. Apalagi? Simbol. Tanda tanya. Tanda tanya termasuk simbol apa enggak itu? Kurang pas kayaknya. Apalagi? Add. Betul sekali ya. Tombol add, persen. Ada? Ini loh. Kayak gini loh. Ini loh. Yang deretan atas ini loh. Ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada pagar juga ya.
Kalau kamu pagar biasanya nyebutnya apa? Hashtag ya, tagar gitu kan. Nah itu termasuk simbol ya, termasuk simbol. Sudah kelihatan di keyboard ada simbol? Ada ya, oke seperti itu. Ada lagi monitor yang bisa munculkan gambar ini namanya monitor. Ya, ada lagi CPU. Tahu CPU? Central Processing Unit ya. Mana? Iya. Terus tuh, mana monitor? Di bawah ini ya. Monitor. Loh, di sini kok enggak ada, Pak? Nah, gini, perhatikan Pak Bi. Antara sebelah kiri Pak Bi dengan sebelah kanan sedikit berbeda. Kalau di tempatnya Pak Bi yang sebelah kiri, ini namanya adalah PC All in One. Apa? All in One. Jadi sudah menyatu, jadi satu. Ora terpisahkan, begitu ya. Maka disebut dengan PC, apa tadi? Yang keras. All in one. Beda dengan yang sebelah kanan Pak Bi. Terpisah-pisah ya. Bukan all in one lagi. Tapi ada CPU-nya sendiri di sini. Mouse keyboard terpisah. Tapi kalau di sini CPU dengan monitor jadi satu. Jelas? Sudah ada gambaran sekarang? Lebih ada gambaran lebih lagi? Sudah ya? Oke. Oke, perhatikan di depan Pak Bi sudah menampilkan slide seperti ini ya. Ada berapa tujuan pembelajaran kali ini? Ada berapa? 2. Oke, bisa membantu Pak Bi untuk membacakan? Saya slideshow dulu ya. Oke, perhatikan. Iya. Oke, siapa yang mau membacakan? Restu. Oke, yang keras bisa? Ke depan aja maju. Nggak usah takut. Nah, ini teman semua, nggak usah ditakuti ya. Nggak usah takut, santai aja gitu ya. Oke, kalian perhatikan ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya. Setelah menyimak penjelasan dari guru, peserta didik mampu mengkategorikan fungsi dan contoh hardware, baik lisan maupun tulisan dengan disiplin. Ya, bisa menyebutkan hardware, ya kan? Dengan disiplin nanti saya pandu kalau misalkan dia kesulitan. Yang kedua, Melalui praktik langsung di lab komputer, peserta didik mampu menunjukkan spesifikasi perangkat keras komputer. ya, menunjukkan spesifikasi perangkat komputer, ya. Spesifikasi. Mungkin Apakah ada yang kurang jelas? ada yang kurang jelas? Belum? Yang kurang jelas bisa dibaca sekali lagi mungkin, ya, dipahami lagi. Yang kurang jelas untuk tujuan belajarannya. Bisa nggih? Bisa. Iya, itu untuk terima kasih Restu. Tepuk tangan untuk Restu. Ya, oke, terima kasih. Oke, sudah ya? Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, setelah kita mempelajari tujuannya tadi ya. Yang pertama ada menyimak penjelasan dari guru, peserta didik mampu mengkategorikan fungsi dan contoh dari hardware. Kemudian yang kedua adalah nanti kita akan praktek melihat spesifikasi komputer kita. Ya, speknya sudah tinggi apa belum ya gitu ya. Nanti ya. Wah, kita praktek. Tetap semangat ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat dulu kira-kira dari tujuan pembelajaran kali ini ada yang mau ditanyakan dulu boleh? Siapa yang mau tanya dulu? Boleh? Tadi yang membacakan tujuannya Restu ya. Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari apa yang dapat kita manfaatkan dari belajar hardware ini? Ya, Billy. Siapa itu? Billy. Oh, Billy. Iya, itu komputer ya, bisa melihat speknya ya, spek komputernya. Oke, sekarang yang sudah pernah kamu gunakan kira-kira Pentium berapa? Sudah pernah pakai Core i berapa? Pernah nyoba belum? Ada yang pernah nyoba? Core i berapa kira-kira yang sudah pernah kalian gunakan? Core i3 mungkin? Atau belum sama sekali? Pak sama kayaknya AMD Pak ya, nggak apa-apa ya? AMD nggak apa-apa ya. Ini kalau di sini rata-rata menggunakan Intel Pentium semua. Ya coba nanti kita lihat ya, lihat speknya ya. Terima kasih Billy, tepuk tangan untuk Billy. Ya. Saya menganaloginya ke HP aja lah yang sering kalian gunakan gitu ya. Wah, HP-mu keren sekali. Itu memorinya sudah sampai 16 GB itu besar sekali ya. Misalkan gitu ya. Kameranya sudah 10, yang lainnya baru 4. Untuk
mendukung pelajaran kita, kalian bisa coba dibuka buku paketmu, buku informatika itu loh. Coba kalian buka di halaman 70. Coba saya cek, mana halaman 70. 70 itu 7 sama 0, ya. 70, ya. Mana ya? Bener. Iya. Siapa yang belum bisa buka? Coba, udah. Coba kalian perhatikan di sana, gambar apa itu? Peta konsep materi, kurang lebih seperti ini. Lihat Pak B, mana mouse-nya tadi, ya. Bisa naik ya. Nah, benar gak seperti ini? Ya, oke. Peta materinya seperti ini. Oke, udah masih fokus ke sana? Yang kita pelajari tentang apa itu yang saya buleti merah? Perangkat keras. Kelihatan nggak dari situ? Nah, kalau nggak kelihatan di depan, kamu bisa melihat di bukunya masing-masing. Benar ya? Ada perangkat keras. Bahasa kerennya apa tadi? Apa tadi? Hardware, betul sekali ya. Perangkat keras dibagi menjadi berapa tuh? 4. 1, siapa yang bisa? Baca boleh. Yuk ngacung, ya. 1 apa? Aduh, yang pertama apa itu? Dari perangkat keras yang pertama apa? Kan ada cabangnya berapa itu? 4. Yang pertama apa? Input, betul sekali ini. Ada input. Apalagi? Prosesor. Belakang. Ayo. Tadi sudah ada input, sudah ada prosesor. Berikutnya apa lagi, Le? Output, betul sekali. Iya, meskipun agak rame tapi bisa ngerespon. Terima kasih. Berikutnya lagi. Tinggal satu lagi apa? Storage. Iya, ada input, prosesor, output, storage. Dibolak-balik boleh nggak? Boleh, silahkan. Mau dibolak-balik. Ingat saya proses dulu input, output silahkan. Kalau lebih gampang namanya IPOS. Ya, IPOS. Input, proses, output, storage. Maka disingkat IPOS. Ya, IPOS. Bisa? Coba sekali lagi. IPOS. Input, proses, output, storage. Ya, IPOS. Oke, siap. Nah, ini akan saya tayangkan beberapa contoh hardware ya. Coba ini, mana ya? Saya berikan contoh hardware-nya. Kalian perhatikan, mana toh yang input, mana toh yang output gitu ya. Nah, ini tadi yang kita bahas tadi. Terima kasih tadi sudah berpendapat ya. Oh, input prosesnya ini. Nah, sekarang kita lihat ini. Kita mulai dari apa dulu ya? Oke. Nah, bisa dibantu nanti lah ya, diklik ya. Nah, saya suruh klik boleh ya, bantu Pak Bi nggak apa-apa ya. Ngeklik mouse ya. Nah, cara kerja komputer kurang lebih seperti itu, ya. Kalau salah satu dari situ nggak ada, ya berfungsi tapi nggak maksimal, tidak maksimal, bener ya? Bener nggih? Oke, ya kalau kamu misalkan punya HP, layarnya misalkan sudah pecah, maksimal enggak? Tidak maksimal. Kita dudul apa, munculnya apa, begitu kan? Apalagi itu touchscreen gitu ya. Jadi kalau retak gitu sudah fungsinya sudah kacau balau gitu ya. Nah ini seperti ini. Ada inputnya dari mouse, keyboard. Coba sambil kalian cek di komputer kalian di situ. Ya. Pak speakernya nggak ada Pak. Ya sebenarnya ada kalau yang di all-in-one di sini. Tapi mungkin nggak kelihatan ya di bawah sini. Ada modem di depan, ada modem ya. Ada printer juga di depan ya. Oke, nah seperti ini ya. Di sini tadi ada input device, output device, proses. Coba kalian perhatikan dulu itu di depan istilahnya. Sama bahasa kita. Sudah? Itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Jelas ya? Pak, saya sudah nggak asing lagi Pak untuk bahasanya Pak. Gitu ya. Nah sekarang ini lihat. Ada input device. Yang pertama apa itu? Mouse. Yang kedua? Ya, yang ketiga? Scanner. Diulangi lagi. Yang pertama, mouse, keyboard, terus apa lagi? Scanner. Oke. Berikutnya lagi. Kalau mau dirangkum boleh ya. Kalau di sini di halaman berapa? Kamu bisa lihat. Ayo, di buku halaman berapa itu? 74, 72 ke sana. 72, 73, 74 ya. Ditandai. Nanti kalau ada tugas
pertanyaan, nah kamu bisa ya. Bisa? Sambil dibuka buku paketnya dan juga perhatikan depan ya. Ini mouse, keyboard, scanner. Untuk fungsinya bisa kalian perhatikan juga ya. Oke, lanjut berikutnya. Kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, input device dan terusnya. Oke, sudah. Yang perlu kalian perhatikan, kalau ada materi yang penting, kamu perlu menyiapkan yang namanya pensil, kamu garis bawahi. Oke. Nanti tinggal kamu rangkum di rumah. Kenapa harus dirangkum? Karena ini buku paketnya. Besok kalau kamu kelas 8, dikembalikan ke perpus enggak? Dikembalikan kan? Kamu punya rangkumannya. Bisa kamu buka di sana ya. Oke, seperti itu ya. Mungkin ada yang tanyakan dulu dari perangkat-perangkat ini. Yang mau tanya dulu, silakan. Kira-kira mau tanya apa? Yuk, yang mau tanya dulu. Siapa? Perangkat yang mau ditanyakan dulu. Ini sudah saya tampilkan segini ya. Nanti saya buat sekilas-sekilas saja. Nah, seperti ini. Mungkin ada yang ditanyakan. Siapa yang tanya dulu? Ya, Radit. Ada yang tanyakan? Iya. Itu tadi apa teman-teman yang ditampilkan tadi? Diangkat dulu. Oh, apa? Mouse, ya itu sudah tahu teman sebelahnya. Ya, apa tadi Radit? Mouse ya. Ada kabelnya memang. Pak, tempat saya nggak ada kabelnya Pak. Ya berarti itu sudah pakai wireless mouse. Mungkin ada yang lain lagi? Coba lagi. Yuk. Ada yang lain lagi yang mau tanya? Boleh? Radit tadi tanya ini ya. Tunjukkan itu mouse-nya. Yang lain? Ada yang lain? Mana Alel? Apa Alel? Apa yang tanya? Apa? Ada yang tanya? Ini. Apa namanya? Ada yang tahu? Yang bisa nyorot ini loh. Namanya apa itu? Apa? LCD proyektor, betul sekali. Yang ini loh, tak tunjuk Pak Bini loh. Ini loh. Di kelasmu ada enggak? Ada. Jadi kalau Bapak Ibu guru minta bantuan, tolong dong dinyalakan proyektornya. Tahu ya? Bukan lampu yang kamu nyalakan, tapi proyektor itu yang ini. Jelas nggih? Oke, siap. Terima kasih. Ada yang mau tanya lagi? Boleh? Silakan. Nah, kalau tidak ada kesulitan, ini tadi sudah ada yang tanya mouse, ada yang tanya proyektor, ya. Nah, sekarang saya tanya dulu. Kemarin sudah di-share Pak Bi tentang gamenya. Benar nggak? Ada yang nyoba? Ada yang sudah nyoba? Oke, ya. Tak lihatkan dulu ya. Kira-kira kayak apa ya hasilnya ya. Coba perhatikan. Yang game apa kemarin? Wordball ya? Wordball. Tentang apa toh? Hardware. Ada input, proses, output, dan storage. Input. Ya, nah. Coba kalian lihat di sini ya. Kita tengok siapa yang sudah mengerjakan kira-kira. Dan dapat peringkat berapa. Poinnya maksimal berapa? 18, betul sekali. Ya. Kita scroll ke bawah ini. Nih. Oh, banyak sekali nih. Kok baru 16 ya? Mungkin karena poinnya yang sedikit tidak saya tampilkan. Ya. Nah ini. Kamu di peringkat berapa? Silahkan kamu lihat. Ya. Nanti kalau mau nyoba lagi boleh. Masih saya buka lebar untuk gamenya. Untuk lebih ke pemahaman kalian. Bisa ya? Pakai HP bisa enggak diaksesnya? Bisa. Begitu ya? Oke, bisa. Siap. Sekarang kita perhatikan lagi di sini. Sudah saya tampilkan banyak sekali tadi untuk hardware-hardware-nya. Di bukunya juga kalian bisa lihat di situ. Seperti ini tadi ya. Nah ini, coba saya tampilkan lagi di sini. Kalau yang ini kira-kira contoh apa ya? Ini, CPU. Input, proses, atau output. CPU. Ayo, namanya apa itu? Lihat aja judulnya, apa itu? Proses, kan jelas tuh judulnya ya. Proses, judulnya jelas ya. CPU tadi apa Le? Itu loh dibaca apa itu? Termasuk dia apa? Proses apa input? Ini loh, ini termasuk proses apa input?
Pemproses. Contohnya apa ini? Namanya apa? Ini loh, namanya apa ini? CPU. Apa kepanjangan dari CPU? U-nya apa? U-nya apa? Unit, bukan unit ya. Central Processing Unit. Betul sekali ya. Central Processing Unit. Oke, siap. Ya. Nah, unit. Ya, unit. Sudah dibuka halaman 72. Pak itu kepotong dikit oh Pak? Ya kepotong dikit ya Pak. Tahu, tapi maksudnya tahu unit ya, unit ya. Ya, oke, siap. Nah sekarang ini saya bagikan ini untuk LKPD-nya. Siapa yang pengen bantu Pak Bim membagikan lembar ini? Kalian sambil siapkan bolpennya, nanti kalian isi ya. Tadi sudah saya berikan gambaran sedikit untuk hardware input, proses, output, dan storage ya. Yuk dibantu deh Satrio, dibagi. Yang sini yang mau bagi siapa? Bantu dong. Satu anak satu ya. Perhatikan, ini ada lembar kerja kalian. Sambil kalian buka halaman 72 sampai 84, nanti kalian isi. Nama perangkatnya apa? Ya, kalian identifikasi. Jelas ya? Ini mati sendiri. Oh itu namanya standby, nggak apa-apa. Nah kalau geser-geser mouse screen savernya itu untuk menghemat energi. Jadi kalau komputer nggak dipakai lama, dia akan otomatis standby untuk menghemat energi. Karena screen saver. Silakan, sudah semua tiga. Dua loh. Ini apa? Yang sudah mendapatkan LKPD-nya, silakan kamu isi identitasnya. Ya, kamu isi identitas. Sisa, jadi jangan dilempar. Kan ada temennya kan, dirantingkan. Jangan diulangi, nggih. Temennya ada, jadi minta tolong. Atau kamu datang, nggih. Ya, nggak apa-apa. Mungkin pengalaman, nggih. Teman-teman, kalau ada teman yang pinjem alat tulis atau apapun, tolong dong jangan dilempar ya. Dirantingkan teman yang lain. Atau kamu datang. Atau yang pinjem datang aja. Ya, nggak apa-apa. Mungkin untuk pengalaman ini. Tapi besok jangan diulangi lagi. Ya, semuanya aja. Semuanya aja. Ya, aja. Ya, ini untuk pembiasaan. Ya, lanjut ya. Udah ya, oke. Siap. Udah? Coba kalian perhatikan di sana LKPD-nya ada untuk melengkapi tabelnya, benar nggak? Benar ya? Siapa yang belum dapat ini? Belum dapat lembar jawabnya? Sudah? Udah. Sekarang saya praktekkan dulu untuk pengisiannya. Mana pulpen saya ya? Kira-kira ini yang gambar pertama. Ini nama perangkatnya apa? Mouse. Di depanmu ada mouse? Nulisnya bisa enggak? Silahkan kamu tulis. Mouse. Sambil kamu perhatikan itu di depanmu ada mouse. Pak saya sulit menulisnya Pak. Ada buku paket. Benar enggak? Tulisan mouse itu kayak apa ya? Nah kamu bisa nulis gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya. Pinjam lagi ya. Yang kolom ketiga ada termasuk dia input kah, proses kah, output kah, atau storage. Ayo. Oke, silakan kamu kasih congkreng aja. Ini, iya centang aja. Contohnya Pak Bini. Oh ini sudah saya kasih nama perangkatnya bos. Nah di sini ada termasuk input K, proses K. Ini tinggal kamu ini aja. Congkreng, tahu congkreng ya? Huruf P. Ya, teknis.
Artinya? Oke, siap. Siapa yang ketinggalan itu? Lihat temennya sebelahnya. Jangan sampai ketinggalan. Tuh, siapa tuh? Belum itu. Oke. Lanjut kedua bisa? Bisa? Oke. Yang kedua. Yang kedua. Yuk, perhatikan gambar yang kedua. Gambar apa itu? Oke. Siap. Sekarang di depanmu ada enggak yang perangkat seperti itu? Ada. Bisa nulisnya nama perangkatnya? Bisa, oke. Dah, satu-satu dulu. Sambil lihat temennya, kamu identifikasi perangkat yang ada di depanmu. Temennya sudah bisa jawab apa belum? Kalau kesulitan, tidak usah malu-malu. Silahkan tanya aja. Temennya, sebelahnya, belakangnya boleh ya. Tapi jangan gojek ya. Dah? Alel sudah? Sampun. Saya ngikuti ya. Oke. Sinti sudah? Sudah? Sudah. Nomor 2 sudah? Oke. Perangkat yang kedua sudah? Sampun? Sudah belum? Oke, ya siap. Ada yang kesulitan sampai sini? Tidak ada? Oke. Sekarang lanjut yang ketiga lah. Yang ketiga. Di depan kalian juga ada itu. Yang bisa menampilkan gambar. Ya, namanya apa? Oke, silahkan. Kamu tulis dulu. Ya. Nulisnya bisa ya? Bentar, yang keyboard tadi termasuk input, proses, output, atau penyimpanan. Oke, iya. Bisa di checklist? Bisa ya, oke. Nah, kalau ada yang masih kesulitan, tanya aja sebelahnya. Sebenarnya banyak itu, dari modulmu sudah ada. Tadi yang ditayangkan Pak Bi juga ada, perhatikan. Gambar apa tuh tadi? Monitor ya? Monitor, sih. Mana ya? Nih lihat Pak Bi. Lah, ini loh. Ada toh? Nah, kamu bisa lihat di sana, bisa lihat di modul buku paketmu, bisa kan? Atau bisa langsung lihat aslinya di situ di depan kalian. Oke, sudah? Monitor termasuk apa ya? Input, proses, atau output? Oke, silahkan. Termasuk output. Betul sekali. Berarti yang di checklist yang mana? Yang output device. Betul sekali. Iya, sebentar. CPU-nya sebentar. Pak Bi tak juga ini ya. Keyboard termasuk input. Monitor tadi apa? Output. Sekarang yang keempat. Itu jangan ngelamun. Nanti dibawa kucing loh kamu. Sudah selesai? Sudah? Oke, ya. Sambil lihat teman-teman sebelahnya kalau ada kesulitan. Iya. Lah, malah wis rampung dewe. Ya, sebentar, nggak apa-apa ya. Oke, yang sudah selesai nggak apa-apa, tapi tetap diperhatikan. Ya, oke. Yang berikutnya ada yang namanya, ada CPU tadi, atau lebih kerennya namanya prosesor biasanya ya. Prosesor. Pak Bi punya ini prosesor. Tak lepaskan ya. Iya. Prosesor. Oke. Nulisnya seperti apa nulis prosesornya? Oh, seperti itu. Prosesor. Boleh ya itu. Prosesor. Processing. Boleh ya. Nah. Pakai huruf Indonesia boleh. Pakai yang Inggrisnya boleh. Nah. Sekecil ini adalah otaknya komputer. Ya. Dia bisa untuk nge-net, bisa untuk nge-game, ya. Sekecil ini, ya. Jangan sepelekan yang kecil-kecil loh ya. Namanya prosesor ini, lihat nih. Kalau di tempatnya anak-anak, di dalamnya sana ya. Nggak usah lepas. Kalau dilepas nggak bisa nyala nanti ya. Kalau ini di dalamnya ini, prosesor. Ya, kecil ini. Sudah? Termasuk input, proses, output, atau storage kah? Dari kata prosesor berarti untuk memproses. Sudah? Sudah kamu congkreng? Sampun? Sudah belum?
Kok nggak semangat ngono loh? Sudah belum? Nah, ngono loh. Siapa yang belum? Ngacung. Sudah semua? Ada yang kesulitan? Tidak ada. Oke, lanjut nomor berapa sekarang? Nomor 5. Aduh, kalau di tempat anak-anak yang mana ini ya? Speaker. Ada enggak? Oh iya, itu gede banget itu ya. Ini speaker ya. Ini besar sekali di sini. Nah, itu ya. Kalau deretan sini mungkin belum ada ya. Untuk mau apa namanya itu? Speakernya. Kalau di sini ini speakernya ada ini. Ini sini speakernya. Ya, di deretan bawah. Kalau yang all in one sudah ada. Deretan bawah itu speaker, ya. Sama nih. Yang deretan sini nggak ada, jangan khawatir. Tuh, tak sediakan yang besar. Namanya speaker ya itu. Bisa jeduk-jeduk speaker ya. Nulisnya bagaimana? Yuk. Sepiak, iya. Di halaman berapa kalau di buku paket? 78. Iya, lihat Pak Abi. Ini storek dulu sebentar-bentar. Mana yang speaker ya? Mana tadi speakernya? Speaker termasuk output ya? Oke, tak carinya dulu ya. Lihat. Ini printer, bukan. Loh lah ini dia. Nah, nulisnya seperti itu, speaker. Sudah? Bisa? Ada yang kesulitan? Termasuk input, output atau proses? Output, karena bisa menghasilkan suara, keluaran suara ya toh? Speaker itu. Ya. Oke. Kalau Papi itu suaranya muncul di speaker yang sebelah sana itu, pojok-pojok sana. Ada lagi? Ada lagi? Masih ada lagi enggak? Masih ada lagi? Satu lagi. Nomor 6. Yuk, siapa yang bisa ini? Ngaco, enggak usah takut. Gambar apa itu? Yuk. Flash disk. Sudah ada yang punya flash disk? Pernah lihat? Berapa giga? 8 giga. 16. 32. Oke, ya. Namanya flash disk. Gopo, itu apa itu? Untuk apa ya? Storage. Menyimpan data. Iya. Mana flash disknya Pak Abi ya? Mana tadi? Oh, iki tak kantongi ya. Ini Pak Abi punya flash disk juga. Sekecil ini itu 32 giga. Ini ya kecil. Ya, kecil. Kenapa kecil? Lawang tutupnya sudah rusak gitu kan. Sebenarnya agak besar, tapi karena tutupnya sudah pecah, lama dipakai ya, jadinya kecil seperti ini. Kok beda dengannya di gambar? Bentuk bisa berbeda, tapi fungsinya sama. Untuk apa itu fungsinya? Termasuk apa? Storage device. Sudah semuanya? Nulisnya FDisk saja boleh enggak Pak? Boleh. Tak singkat FDisk saja? Boleh, silahkan. Sampun nggih? Sudah? Sudah paham semuanya? Sudah ya? Alel. Kenapa? Pusing? Lah milikmu belum kamu tulis semua? Sudah? Itu speaker termasuk apa, Lel? Ayo. Nah, speaker masuk apa itu? Dibuka bukunya. Ayo. Apa? Termasuk apa? Speaker loh. Kan menghasilkan suara, keluaran. Berarti apa itu? Bukumu dibuka itu halaman 2. Speaker ini loh, Lel. Lagi loh. Ini loh. Judulnya apa itu? Mana ya petunjuk saya ya? Ini loh. Termasuk apa itu? Nggak kelihatan. Itu loh. Iya, kamu cari mana outputnya, kamu checklist di situ, congkreng saja. Ya, siapa lagi selain Alel yang belum? Nggak usah malu ya kalau belum bisa tanya aja, jangan malah ini nggak ngerespon, nggih. Tanya aja. Ini sudah semuanya sini. Sudah oke. Belakang? Siap. Ini? Sudah semuanya? Sudah. Ini sudah bisa itu? Sudah. Coba dicekkan sebelahnya. Sudah bisa? Sudah dicongkreng? Sudah semua? Iya, dibantu nggih. Soalnya Alel sama siapa ini agak. Ya, oke, sampun nggih. Alel yang berikutnya lagi, flash disk sudah dicongkreng? Flash disk termasuk apa itu? Flash disk apa Alel? Berarti sing ndi sing mbok congkreng? Mbok checklist yang mana? Sudah kamu checklist? Ya di checklist dong. Ini loh Lel. Mana ya?
Lah ini loh, flash disk. Jelas nggih? Sudah ya? Oke, selain flash disk apa lagi ya kira-kira ya? Hard disk bisa ya? Hard disk kayak gini, kalau Pak Bi punya kayak gini. Nih, hard disk ya. Ini dengan flash disk lebih besaran ini penyimpanannya. Bahkan sistem operasi bisa disimpan di sini ya. Bisa sampai 1 tera. Tahu 1 tera enggak? 1000 giga gitu kan. Kalau tadi flash disknya cuma 8, berarti ini 1000 giga kan gitu ya. Lebih gede penyimpanannya. Nggih. Oke. Nah, sekarang ada yang terbaru lagi. Lihat Pak Bi. Ada penyimpanan yang sekarang sudah mulai tenar, yaitu namanya SSD ya. Ayo perhatikan Pak Bi. Bentuknya kayak kayak RAM seperti ini. Ini speednya, tahu speed tidak? Speed, kecepatan baca, kecepatan proses datanya berlipat-lipat dibanding dengan hard disk biasa. Ya, lebih cepat proses datanya. Ya, namanya SSD. Jadi nanti kalau kalian beli laptop atau apa, ya, kalian tanya dulu, ini sudah SSD kah atau masih hard disk biasa? Karena kecepatannya beda jauh. Teknologi sekarang ya. Ini ya solid state ya, drive ini ya. Ini. Oke, ya. Kalau bandrolan sekarang biasanya sudah pakai yang kayak gini. Tapi kalau kita beli kok masih pakai yang mohon maaf, miliknya sepertinya Pak Bi, ini termasuk keluaran yang sebelumnya, yang lama ya. Yang lama seperti ini. Oke. Nah, ini ya. Terus lagi, punya HP? Ada tambahan MMC enggak? Mikro. Wah, sudah cukup Pak. Oh, penyimpanan saya sudah besar. Tapi sebenarnya ada yang bisa ditambahi. Benar enggak? Biasanya pakai apa itu? MMC micro SD. Benar enggak? Tak tambahi lagi Pak, karena saya suka menyimpan yang berbau-bau misalkan kayak video, kayak desain, itu kan butuh suka foto, ya kan? Nah, itu butuh space yang besar, butuh storage yang besar, penyimpanan yang besar, betul sekali. Oke, coba kita cek dulu nih dari hasil identifikasi kalian. Bisa dilihatkan dengan sebelahnya ya. Yang pertama, mouse, benar tidak? Oke, yang dicongkreng adalah input device, betul? Yang kedua, keyboard, benar? Yang dicongkreng, input device, kamu lihatkan sama teman sebelahnya, ya. Kalau ada yang tidak sesuai, segera disesuaikan. Yang salah bagaimana? Bisa kamu revisi, ya. Ayo, Alel, jangan main game dulu, di close dulu, ya. Oke, berikutnya ada monitor, betul sekali. Termasuk apa dia? Pak Bir atau neng buri, gara-gara nggak pernah ke belakang, nanti takutnya ada yang main ini ya. Ayo di close dulu. Yuk. Yang ketiga, apa namanya? Ayo yang keras. Termasuk apa itu? Sudah dicongkreng outputnya? Iya. Yang keempat, CPU atau bisa dikatakan prosesor ya. Terus termasuk apa? Proses device. Yang kelima, speaker. Termasuk apa itu? Output. Ya, tadi yang di depan besar itu ya, speaker ya. Yang terakhir apa tadi? Termasuk apa itu? Storage device. Sudah bisa ada gambaran di device-nya? Sampun nggih? Ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa pelajari di buku paketnya, ya kan? Ada ya? Di buku paketnya ada. Terus di webnya Pak Bi. Di blognya Pak Bi, bukan web ya, blognya Pak Bi. Yang saya share biasanya, ada ya? Ada nggak itu? Ada toh? Dibuka belum? Ya paling tidak dibuka lah. Kalau kamu bosan membaca buku, kamu bisa membuka di sana ya, di webnya Pak Bi. Sama itu materinya. Saya rangkum itu sudah saya rangkum ya. Oke, sekarang kalau sudah selesai, tinggal berikutnya kita praktek ini ya. Yang isian yang kedua, apa itu? Latihan melihat spesifikasi komputer. Saya demokan dulu, kalian nanti perhatikan dulu dari Pak Bi, kemudian kalian bisa mensimulasikan. Bisa langsung kalian praktekkan juga bisa, atau nyoba-nyoba dulu boleh.
ya. Biar lebih mengena, biar lebih nyantol gitu ya. Istilahnya apa ya? Hafal gitu ya. Nanti misalkan perangkatnya kok saya punyanya laptop, ini komputer, langkahnya gimana ya? Nanti harus bisa. Ayo belakang. Coba perhatikan. Ya. Oke, kembali ke depan dulu. Perhatikan Pak Bi ya. Ini saya escape dulu ya. Ini mana escape-nya? Oke. Untuk melihat spesifikasi kira-kira di halaman berapa ya? Kalau di buku paketmu halaman berapa kira-kira? Cara melihat spesifikasi komputer. Yuk, silahkan dilihat dulu. Ada di halaman berapa kira-kira ya? Halaman 83. Oke, ya. Sudah ketemu belum? Sudah. Mungkin nanti langkahnya sedikit berbeda dari Pak Bi. Tapi intinya sama. Tahu maksudnya? Langkah-langkahnya sedikit berbeda. Tapi intinya ke sana sama. Kalau di buku paket coba kalian baca dulu. Langkah yang pertama apa? Ini saya minimize dulu ya. Saya minimize dulu ya. Oke. Langkah yang pertama bisa coba bacakan. Tolong salah satu ini ngantuk saja. Stefanus jangan ngantuk terus ya. Kok anggap terus? Belum sarapan toh. Yang ini Le. Coba dibacakan Le. Ini pakai Windows apa? Sebuah komputer. Ayo dibacakan coba. Yang keras ya. Security. Iya. Jadi lewatnya apa tadi? Dari menu apa tadi? Kontrol panel. Kemudian apa lagi? Sistem and security. Habis itu? Sistem. Oke. Itu kalau Windows-nya 10. Tapi di lab ini ada yang Windows-nya 7. Deretan sini rata-rata Windows-nya pakai 7 ya. Win 7 ya. Kalau yang di sini Win 10. Ya. Beda enggak nanti? Mungkin sedikit berbeda. Maka dari itu tetap kalian perhatikan demonstrasi dari Pak Bi. Jangan sampai salah nanti ya. Kalau ragu-ragu tanyakan aja dulu. Jelas semuanya? Oke, siap ya. Tadi yang kita pilih adalah dari kontrol panel. Kalau dari sini, ini Pak Bi kayaknya pakai Windows 10. Bukan kayaknya, memang itu Windows 10. Tampilannya udah jelas ya. Nah, kita lihat di sini. Oke, di sini ada start. Kira-kira kalau mencari kontrol panel di mana? Ada yang bisa? Nah, yang Windows 7 bisa langsung kontrol panel ada nggak? Iya, langsung kontrol. Nah, kalau yang Windows-nya ini gitu kan, kan harus nulis dulu. Lihat Pak Bi. Ya Windows-nya 10. Sunita. Ayo, jangan jawil-jawilan. Lihat ya. Kita lihat dulu di sini. Saya lihat dulu ya. Coba, ini saya pakai keyboard yang bantuan di sini. Kita klik start dulu. Kita cari kontrol panel ada nggak ya? Kontrol panel. Ketik aja kontrol panel, nanti akan muncul. Tuh, lihat tuh. Ada tuh. Ya Windows 10, setelah kalian klik start, kalian ketik aja kontrol panel. Nanti akan muncul gitu ya. Tapi perhatikan Pak Bi dulu. Pelan-pelan ya. Tadi habis kontrol panel, ini saya klik ya. Sudah ada yang mulai praktek? Boleh lah, nggak apa-apa lah ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tadi yang kedua apa, Le? Stefanus, apa tadi yang kedua? Setelah kontrol panel apa, Le? System and security. Ada enggak di tampilan situ system and security? Gambarnya apa tuh? Kayak perisai. Nah, ya kan? Security biasanya ada gambar perisai gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau di tempat situ, gambarnya apa? Sama ya? Oke, ini system and security. Habis itu apa, Le? Habis sistem and security? Sistem. Oke, mana ya yang sistem ya? Gambarnya apa? Komputer, benar. Nomor berapa kalau di tempatnya Pak Bi sana? Nomor 3, perhatikan depan. Ada yang pandangannya mungkin kurang jelas dari depan? Jelas gak? Itu. Jelas ya? Gini, maksudnya gini. Kan ada yang mohon maaf ya, kalau misalkan udah pakai kacamata, kadang dari jauh gini udah agak nggak kelihatan. Nanti bisa mendekat aja boleh. Nggak usah malu ya. Yuk ketik kontrol panel kan. Nanti akan muncul ya. Bentar, tapi kalian perhatikan di depan dulu ya. Ini loh. Nah, ini ada sistem ya. Kita klik sistemnya. Oke, saya klik. Iya. Loading. Ya.
Pak lama sekali ya, tunggu dulu loadingnya mungkin agak lama ya. Nah seperti ini, lihat. Oke, di sini, ayo perhatikan dulu, ada yang namanya, halo, apa ini? Halo, apa namanya ini? Ini loh dibaca, prosesor. Pakainya apa mereknya? Nggak apa-apa, ini menyebut merek nggak apa-apa. Intel Core i5, tempatnya situ apa? Nanti bisa kalian lihat di sini ya. Kalau miliknya Pak Bi, pakainya Intel Core i5 ya. Speednya berapa? Kamu lihat di sana, lihat itu. Ayo lihat di sana. Lihat itu. Speednya berapa? Tahu speed? Kecepatan. Berapa kecepatannya itu? 2,3 GHz apa GHz? Gigahertz. Coba diulangi. Gigahertz. Apa tadi? Ya, kecepatannya berapa tadi miliknya Pak Bi? Yang komputer yang dipakai Pak Bi? 2,30. 3 tok boleh ya, 30 boleh. 2,30 gigahertz. Betul sekali. Prosesor yang dipakai apa? Intel Core i5. Betul sekali. Itu miliknya Pak Bi yang saya tampilkan di depan ya. Yang saya demonstrasikan di depan. Belakang tetap perhatikan ya. Sudah bisa Pak? Ya sudah bisa tapi tetap perhatikan dulu ya. Oke, sekarang ada prosesor, ada yang namanya RAM. Memorinya, random access memorinya. Yang dipakai miliknya Pak Bi berapa tuh? 4 GB. Benar ya? Nih, yang komputer yang dipakai Pak Bi itu loh. Ini 4 GB. Sudah? Bisa nggih? Nah, kurang lebih seperti itu nanti. Windows yang dipakai berapa miliknya Pak Bi? Windows editionnya? Windows 10 Pro. Ini loh. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Windows 10. Nanti yang kalian pakai Windowsnya berapa? Bisa kalian cek. Ya, oke? Udah ya? Ini nanti bisa kalian gunakan untuk mengisi yang ini loh. Yang bawah ini loh. Ya? Yang nomor 1 sampai berapa itu? Sampai 5. Ya, oke. Sekarang kalian bisa praktek sendiri. Ya. Cara yang lain, perhatikan Pak Bi. Bisa juga, tadi kan Pak Bi pakainya stat ini ya. Saya ulangi dari awal ya. Stat, kemudian kamu ketik apa tadi? Iya, betul sekali. Oh, mana tadi statnya ya? Ini ya, stat ya. Terus ini baru kamu ketik kontrol panel. Nah, ini. Oke, habis itu apa tadi yang dimilih? System and Security. Sudah semuanya sampai sini? Kemudian kita bisa pakai sistem. Oke. Nah, kamu bisa lihat di sini. Tuh. Nah, sampai sini dulu. Pak Bi mau ngecek ke belakang ya. Yang sudah muncul langsung saja ditulis prosesornya apa, speednya berapa. Kamu tulis saja gigahertznya disingkat GHz aja ya. Kamu isikan di lembar observasi yang kalian dapatkan LKPD-nya ya. Alel kamu bisa lihat di tempatmu sendiri. Kalau masih bingung bisa bantu itu terus tuh temennya ya. Oke. Ya, ada yang mau tanya dulu sambil Pak Bi cek. Perhatikan, bagi yang nggak tampil speknya, yang deretan ini khususnya, ini semuanya sama. Jadi yang nggak tampil bisa lihat sebelahnya, nggak apa-apa, nggih. Lihat sebelahnya, nggak apa-apa. Sama ini, sama plek, ya. Mereknya sama, tipe sama, ya. Keluaran sama ini, ya. Bisa lihat sana atau sini. Sudah? Coba, sudah bisa ngisinya? Siapa yang masih kesulitan? Iya, gimana?
Harddisknya, oh bentar, ini dulu, yang 1, 2 dulu. Tipe prosesor sama RAM-nya dulu, sudah dicek semua? Oke, 2 ini dulu ya. Untuk berikutnya sebentar, saya tak ngecek ke belakang. Kamu cepat sekali, temennya belum loh. Ya nggak apa-apa ya, siap, berarti bagus itu. Siapa tadi? Restu sama siapa tadi? Bisa? Sampun? Sudah? Apa? Iya, sampai 3 jam. 3 ke 20. Enggak perlu, enggak apa-apa. Ya, seperti yang ada juga-nya kecepatannya. Sampai 3 ke 20. Ya, ini kayaknya enggak. Boleh semuanya. Ya. Tapi kita kan masalah ini, Pak. Nah, yang sekarang ini baru kecepatannya. Kecepatan dong. 3, yang RAM-nya GB-nya depan aja. Pak, RAM-nya ada yang di dalam kurung itu? Yang di dalam kurung tidak usah ditulis ya. Yang di cukup yang depannya aja 4 ya 4 GB itu aja. Komando nolnya ditulis enggak, Pak? Silahkan, mau ditulis boleh ya. Silahkan, yang mau ditulis boleh. Sudah ditulis semuanya? Yang 2 ini dulu ya. Prosesor sama RAM-nya dulu. Yang sudah sampai dengan ini, kalian bisa lanjut ke device hardware. Silahkan. Lanjut berikutnya ya. Kita ke ini, device manager. Ada? Sudah diklik device managernya? Khusus yang Windows ini, Windows 7, device managernya di mana? Itu alat dibantu itu. Iya. Bantu, ya. Dibantu, ya. Oke. Ini ya, device manager. Yang ditanyakan lagi apa? Harddisknya. Harddisknya ya? Oke, sudah? Ini sudah kamu tulis belum? Ayo, sekarang tulis. RAM-nya sudah ya. Sekarang kita ke harddisk. Kalau ini, ada yang udah pakai sini? Kamu klik ini, device manager, pojok kanan. Device manager. Ada tulisan device manager? Ada. Sudah bisa. Oke, ya. Biar. Ini udah benar, device manager kan? Terus kamu cari harddisk. Disk drive itu. Klikkan panah ini. ST ya, gitu. 1 tera itu. ST 1000 DM01 lagi. Ya. Oke, bisa ya? Nah, ini WDC. 10 Asus 2. Ini kamu tulis semuanya. Disk drive-nya, ya. Udah, iya disk drive, betul. Yang sudah sampai sana, miliknya Pak Bitu, kamu klik yang disk drive. Mana? Gede ke itu, tampilanmu digede ke. Maksimal itu loh. Kotak itu loh. Iya. Nah, kan ada mana tuh? Meduk. Turun ke bawah. Yang ini yang turun ke bawah. Terus ada disk manager enggak? Default. Oh, pakai ini aja. Kan beda-beda ya. Jom. Ini device manager. Yang ini ya, disk drive ini ya. Dibantu. Disk drive. Klikin disk drive itu. Klikin 2 kali. Atau kamu klik yang ini. Oh, ini ST350. Ya, kamu tulis. Coba. Sudah sampai ke sini semua? Sudah, ada yang belum? Siapa yang belum? Nah, belum. Device manajernya ada nggak? Geser ke atas, scroll ke atas. Nah, silakan kamu klik disk drive-nya. Disk drive-nya berarti kan yang ini toh? Yang ini loh. Mana miliknya Pak Bi? Lah panahnya ini loh. Lah ini kamu tulis ini. HGST, HT gitu ya. HT itu biasanya merek Hitachi ya, Hitachi. Bantu dong temennya yang belum bisa. Sebelahnya boleh.
bunyi ya. Untuk mereknya macam-macam ya. Ada ST, Seagate biasanya ya. Ada, kalau di sini apa ini? Toshiba ada juga. HT, kalau milihnya Pak Abi, HT itu berarti kemungkinan Hitachi itu ya. Itu merek harddisk kan macam-macam ya. Sudah belum? Sampun? Iya, oke. Sekarang kita ke monitor ya. Perhatikan monitornya. Kira-kira monitornya pakai apa ya ini ya? Kita lihat di sini ya. Oh ini, pakainya generic plug and play, PNP monitor, boleh ya? Kamu lihat di situ, ya generic PNP itu plug and play, jadi ditancap ya langsung berfungsi gitu ya. Tidak perlu driver, tidak perlu nyeting gini, nggak perlu, ya. Tuh, langsung tancap, bisa muncul gambarnya gitu aja lah. Sudah? Monitor ada nggak? Iya, Klikkan panahnya ya. Klik panahnya, iya. Iya, oke. Sebenarnya, ayo perhatikan Pak Bi. Oh, udah, bantu temennya. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya monitor kita bisa lihat juga size-nya. Tahu size nggak? Punya TV? Berapa inci? Gitu kan? Ada ya. Pak, TV saya 80 inci Pak. Gitu ya. Sak kamar, gede banget. 32 aja udah besar sekali, apalagi 80 inci gitu ya. Besar sekali. Nah itu ukurannya sebenarnya. Kayak apa tahu ukurannya? Perhatikan Pak Bi. Ada yang pakai layar seperti ini? Ini deretan sini sampai belakang, perhatikan Pak Bi. Halo, perhatikan Pak Bi. Yang di sini ukuran incinya adalah 19 inci. Beda lagi. Tak angkat gak apa-apa ini ya. Ini gak apa-apa. Ini lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Kalau yang di depan kalian itu 19, kira-kira ini di bawahnya apa di atasnya? Bawahnya ini adalah 14 inci, 14. Selisih 5 inci kan? Nah, beda enggak? Tuh, kecil gitu kan. Nah, beda. Lebih gede lagi, ini masternya kita ya. Ini lebih besar lagi. Ini kurang lebih 21 inci. Boleh enggak ditambahi? Boleh, silahkan. Jadi, setelah generic plug and play monitor tadi, kalian tambahi 21 inci, boleh ya. Nulisnya inci 21 strip atas itu. 21 strip dur, strip atas inci ya. Kalau di sini 19, kamu tulis angka 19 dikasih strip atas. Bisa? Pak, cuma saya tulis plug and play monitor aja Pak. Monggo, silahkan. Tapi kalau ingin lebih komplit silahkan. Ada size ukurannya, nggih? Tahu nggih? Ya. Jadi besok kalau kamu dibelikan HP yang ukuran 9 inci sama 12 inci pilih mana? Emang ada ya HP yang 12 inci ya? Gede banget berarti. Tablet berarti ya. Nah, berarti cari yang ukurannya besar. Kan HP juga ada toh? Ukuran incinya toh? Ada ya? 7, 9, bener nggih? 5 ya? Oke, nah seperti itu. Itu untuk size-nya. Paham? Untuk monitor paham ya? Oke, siap. Nah, apa lagi? Iya. Iya, generic Pak Endo monitor tambahin 19 in. Kan ini tadi 19 nih sini. Nek sing kene 21. Tapi kalau enggak kamu tulis itu boleh. Sudah ya. Ada lagi? Yang mau tanya lagi boleh silahkan. Yang udah selesai jangan rame dong. Bantu temennya yang masih membutuhkan bantuan ya. Oke. Ya. Sampun. Berikutnya apa lagi? Masih ada lagi enggak isiannya? Apa lagi? Keyboard. Ya, keyboard ya. Ada keyboard. Oke, keyboard mana miliknya Pak Bi? Oh itu ada keyboard tuh. Keyboard ini loh. Kalau yang dipakai Pak Bi standar PS2. PS2. Kamu punya PS2? Colokannya itu ya, PS2. Tapi rata-rata biasanya USB. Ya, USB. Coba lihat aja tempatnya situ. PS2 apa sudah USB? Keyboardnya. Kalau gini Pak Bi masih standar PS2 keyboard itu. Ya, HID itu Human Interface Device. Tulis saja HID Keyboard Device, boleh ya. Human Interface Device itu cenderung ke ini kayak sudah pakai ini ya. USB sih, USB ya. Colokannya kalau USB lebih gepeng gitu ya. Tapi kalau PS2 colokannya bunder. Sekarang jarang dipakai. Iya. Sudah? Sampai ke keyboard? Oh ini HID Keyboard Device. HID itu Human Interface Device. Ini loh. Ada toh? Atasnya toh HID toh? Human Interface Device. Ini loh. HID itu dari kata ini loh. HID ini. Sudah. Ada yang tanya dulu. Yang belakang kayaknya sudah ramai. Kayaknya sudah selesai nih ya.
Oke, yang belum selesai bisa pinjam temennya, diidentifikasi. Ya, nanti persiapan lo ya, ada yang demo di depan lo ya, menunjukkan hasilnya lo, ya, membacakan hasil yang kalian isi, prosesornya apa, gitu kan, terus memorinya berapa, gitu nggih. Kalau di HP sudah pernah melihat spesifikasi seperti ini belum? Masuk melebunnya biasanya di setting ya, pengaturan terus tentang perangkat atau apa itu loh. About device biasanya, nanti ada muncul RAM yang dipakai berapa giga dia. Prosesornya apa, biasanya muncul di situ. Coba aja nanti yang punya HP, kalian juga bisa mengecek ini ya, lewatnya biasanya di pengaturan. Nah, yuk stop. Ini di tempat lab, hati-hati jangan gojek ya. Nanti kalau sampai nyenggol, bahaya ya. Tapi moga-moga enggak ya. Moga-moga enggak. Nanti kalau ada kestrumnya kayak Pak Abi gini gimana? Ya kan? Bisa sudah selesai? Sudah ya? Oke, siapa namanya? Ananta Sela ya. Ananta Sela. Iya. Absen berapa, Nduk? Absen 2 ya. Oke, siap. Mana pulpennya Pak Abi tadi? Malah hilang. Dia pinjam ini. Terus tuh. Ananta absen 2 ya. Yuk, sampun nggih. Sekarang siapa yang mau tanya dulu? Boleh? Nggak ada? Nah, perwakilan aja ini. Siapa yang berani mempresentasikan di depan hasil dari identifikasi kalian? Yang ini tadi, tinggal baca aja. Kan udah ditulis semua toh? Sudah ditulis toh? Nah, yuk, siapa yang berani? Yuk. Yuk, siapa lagi? Ya, sini depan. Sudah selesai? Ya, oke. Tinggal baca toh? Oke. Yang lainnya berarti kan kalian siap-siap merosting atau mengkritik Jasmine yang presentasi. Siapkan ya. Siapkan kritiknya. Ya. Pak, ini Pak penjelasannya atau apa silakan nanti ya. Kalian kritik, enggak apa-apa. Dah? Siap semuanya? Sambil kalian cocokkan, Pak kok beda ya dengan saya? Ya kan perangkatnya beda, pastinya beda kan? Nah gitu ya. Spesifikasi hardware. Tipe prosesor Intel Core i3. Kecepatan 3,90 GHz. RAM 4 GB. Hard disk WDC WD10 EZEX 21WN4A0. Monitor generik PNP monitor 21 inci. Keyboard HID keyboard device. Human interface device. Ya, itu loh. HID, Human Interface Device HID ya. Plug and play itu PNP tadi. Plug and play. Jadi kita ke dengan plug and play langsung berfungsi. Ya. Enggak perlu driver Pak, saya beli ini kok enggak bisa berfungsi ya. Nah, itu berarti sudah belum plug and play. Jelas nggih? Kalau di perangkat yang gampang dideteksi lah ya. Tuh, kata di situ juga plug and play, dilanjut langsung baca. Gitu kan? Seperti itu. Oke? Sudah? Mau diulangi lagi enggak? Sudah ya? Keterangan belajar film. Nah, katakan ya, tadi Jasmine menyebutkan prosesornya Intel Core i3, benar ya? Ya. Bisa cekkan dengan hasilnya Jasmine ya. RAM-nya 4, betul? Ya. Oke, ya. Ya, berarti sudah sesuai ya. Nih, ya. Oke. Mungkin ada yang mau menanggapi dari Jasmine. Siapa yang mau menanggapi? Siapa itu? Dila. Mau menanggapi apa, Dila? Yuk, langsung sama Dila sana. Kan yang ditanggapi kamu tuh. Yang lainnya juga perhatikan ya. Ayo. Persiapan satu lagi. Tadi yang di sini sudah, deretan ini. Nanti yang di sini siapa? Ya. Oke. Yuk, Dila mau menanggapi apa? Menurut saya, dalam penguasaan materi baik, namun penyajian perlu ditingkatkan lagi. Alat peraga yang digunakan sesuai dan dioperasikan dengan baik. Menyampaikan materi dengan baik dan percaya diri. Sudah
Masih. Sudah menggunakan bahasa yang baku dan santun. Berarti bahasanya sudah tertinggal kita. Oke, lagi? Udah. Cukup? Oke, cukup ya. Tepuk tangan buat Dila. Tepuk tangan lagi. Jadi, terima kasih Jasmine. Ya, jadi kalau temannya presentasi ya, kita harus menanggapi ya. Tak lihat sudah sesuai tadi, prosesornya pakai i3 tadi betul, RAM-nya 4. Setuju teman-teman yang di sini? Setuju? Sudah setuju ya? 4 GB, oke. Sekarang deretan sini nih, perwakilannya siapa ini? Siapa perwakilannya? Siapa? Kok itu? Ya. Persiapkan lagi. Restu mau presentasi. Yang sini pastinya speknya berbeda dengan sini pastinya, ya kan? Pasti beda. Yang belakang jangan main-main game ya, berarti kan ya. Oh. Mana? Oh, sudah di sini toh. Coba. Mana? Tipe prosesor Intel Core i3. Core i3 juga. Ya. Terus kecepatannya 3,3 GHz. Dengan RAM 4 GB. 4 GB. RAM-nya sama ya? Sama. Nah, apalagi? Terus hard disk ST3500312 CS ATA device. ya. Ya. Oke, ya. 35 itu sekitar 300-an juga. Ya. Ini kan ada 1 tera. Tapi 1000 berapa menyebutnya? Oke, ya, ada perbedaan. Bapak lanjut. Monitor Motornya? generic PNP monitor. Lokemnya tadi ya? Ya. Ya. 19 inci. 19 inci. 19 inci, betul sekali. Yang ini tadi 19 gitu ya? Ya. Kalian ini berapa tadi? 21. Tambah ya. Oke, lanjut. Keyboardnya HID keyboard device. Ini tadi apa? Human interface device. Iya, human interface device. Ya. Ada lagi? Sudah. Sudah itu loh. Ya. Oke, tepuk tangan buat Restu. Dari mereknya udah beda dan ini speknya juga beda, itu udah pasti. Oke, sedang nih. Ada yang mau roasting, ada yang mau komentari dulu dari Restu? Siapa? Yang mau komentari? Siapa? Oh iya. Si Hunter, enggak apa-apa, ayo. Yang keras. Pakai toy. Gimana? Penguasaan materinya udah gimana? Sudah oke? Ya oke. Apalagi? Rondo ngadeg boleh lah. Nah ya serapopo ya ngono. Malu. Gak usah malu teman-teman semua. Apalagi? Siapa lagi? Siapa ini? Jeremia ya Jer. Apalagi? Lagi. Komunikasinya gimana? Sudah jelas apa belum? Udah, apa lagi? Bahasanya? Bahasanya sudah baku? Sudah oke apa belum? Yang digunakan Restu tadi? Kamu kesulitan enggak tadi menangkap Restu pada saat presentasi? Enggak ya? Sudah oke ya? Oke, siap. Terima kasih buat Jeremia, tepuk tangan buat Jeremia. Oke, ya. Jadi gini, karena tadi beda perangkat, maka yang dihasilkan dari identifikasinya juga berbeda. Betul nggih? Siap. Terima kasih semuanya. Nah, coba sekarang untuk lebih paham lagi, Papi punya ini contoh soal nih. Kalau di buku ada enggak ya di situ ya? Oke. Kalau di situ? Coba ini lihat Pak Bi ya. Di belakangnya atau di bawahnya sini, masih muat enggak kira-kira untuk menjawab ABCD? Masih ya? Ini, cuma 5 nomor aja. Kalian coba seberapa jauh, seberapa paham sih untuk materi kali ini ya? Oke, kamu bisa nanti jawab di bawahnya sini. Jawabnya kalian ada di bawahnya sini. Cukup kamu jawab ABC-nya saja. Jelas nggih? ABC-nya saja. Jelas ya? Oke, perhatikan. Nomor 1.
Ayo, nomor 1. Saya bacakan, kalian perhatikan, bisa? Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat perangkat keras atau istilahnya adalah hardware. Benar ya? Baik itu komputer ataupun laptop. Oke. Nah, istilah lain dari perangkat keras yaitu A. Software, perangkat keras. Yang B. Hardware. Yang C. PC. Yang D. Televisi. Silahkan kamu jawab di situ. Pak, hurufnya besar apa kecil? Silahkan, huruf besar boleh, kecil boleh. Ayo yang belakang jangan cengesan ya. Ayo langsung dijawab. Sudah? Hurufnya tok A ya, A, B ya, B, C ya, C gitu. Jelas nggih. Karena ini enggak saya sistem random, enggak saya sistem acak untuk soalnya. Beda nanti kalau yang di Google Form mungkin acak ya. Acak. Oke? Sudah semuanya? Lanjut nomor 2 bisa? Oke, perhatikan. Nomor 2. Nah, kamu bisa perhatikan gambar tersebut. Kelihatan dari belakang? Oke. Kalau tidak kelihatan, oh iya, ini. Sorry ya, terima kasih ya. Kalau tidak kelihatan, lihat di sini. Yang dipegang Pak Pi. Nah, pertanyaannya sekarang. Gambar tersebut adalah salah satu input device. Betul ya? Nama input device dari gambar tersebut adalah titik. Yang A keyboard, perhatikan. Yang B wireless, yang C mouse, yang D LCD. Yang mana itu? Pulpennya jangan dimakan, cah bagus. Ya. Oke, sudah? Yang ketiga, agak cepat ya. Perhatikan yang ada di dalam kotak. Perhatikan yang ada di dalam kotak. Nah, di sini ada pernyataan seperti ini. Hardware ini berfungsi alat masukan. Dari kata-kata masukan. Ayo, kata kuncinya masukan. Jelas ya? Masukan. Bukan keluar, tapi masuk. Oke? Data pada sistem komputer. Alat masukan data pada sistem komputer. Begitu ya? Berdasarkan pernyataan tersebut, kata kunci yang dapat kita analisis. Masukan itu artinya apa? Yang A, input device. Yang B, output device. Sudah dikerjakan. Kalau sudah kelihatan, langsung kerjakan boleh ya. Yang C, process device. Yang D, memory device. Jeremia sudah? Bentar, Bi. Yuk, segera. Yuk, jawabnya yang apa? Alat masukan, gitu ya. Dua soal lagi. Sudah ya? Nah, sekarang ini. Urutan yang paling tepat pada sistem komputer. Tadi sudah disebutkan Pak Bi. Apa tadi istilahnya? IPOS, gitu ya. Nah, sekarang urutannya yang paling tepat yang mana ini? A, input, proses, output. B, proses, input, output. C, output, proses, input. D, input, output, proses. Sudah? Oke. Sekarang yang terakhir ini. Yang terakhir. Sudah belum ini? Input, proses, output. Proses, input, output. Kemudian output, proses, input. Atau input, output, proses. Dari kata IPOS tadi loh. IPOS. Kalau sudah tahu kata kuncinya saya kira bisa. Ya? Oke. Yang ketawa-ketawa pasti bisa ini ya. Dah? Dah? Terakhir. Ini, oke. Terakhir. Kamu sebutkan 3 hardware yang merupakan input. Input yang mana ya? Ada mouse, scanner, keyboard. Keyboardnya mana? Keyboardnya nggak ada. Ini barcode. Barcode itu kalau kamu belanja di minimarket ya. Ada itu. Atau ini, prosesor, RAM, ini masuk enggak? Gitu ya. Atau yang terakhir, ada komputer, monitor, printer, speaker. Nah, yuk, yang termasuk input device yang mana ya? Yang input masukan. Nah, yang mana itu? Ya? Sudah dijawab semuanya? Sampun nggih? Sudah dijawab semuanya? Ya, B-nya ini. Yang A, scanner, mouse, barcode ini. Deretan yang ini ya. Yang B, mouse, barcode, reader, keyboard. Tapi di sini ada nggak gambar keyboard? Nah, kamu kalau suruh perhatikan gambar, kalau di pertanyaannya muncul tapi gambarnya nggak ada, gimana? Nah, kan nggak betul ya. Oke, lanjut lagi. Mouse, barcode reader, LCD monitor. Yang berikutnya,
scanner, mouse, speaker. Sudah dijawab? Oke. Sampun nggih. Kamu simpan dulu untuk lembar jawabnya, nanti dikumpulkannya pada saat kita keluar ruangan. Saya panggil satu persatu sesuai absen. Benar ya? Oke. Terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya. Sebelum kita meninggalkan ruang komputer, kita perlu cek lagi untuk komputernya. Pastikan semuanya sudah di-shutdown. Yuk, bareng-bareng kita shutdown komputernya. Terus modul jangan sampai ketinggalan, alat tulis jangan sampai ketinggalan. Keyboardnya dimasukkan lagi. Keyboardnya ditata seperti ini ya. Dimasukkan keyboardnya. Ada yang belum bisa mematikan komputer? Bisa nggih? Kalau udah mati jangan ditutup lagi untuk powernya ya. Tinggalkan aja. Sudah, saya cek belakang ya. Oke. Sudah? Gimana belajar hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan ya. Prakteknya kurang lama Pak. Ya besok praktek lagi lebih lama gitu ya. Oke, ya terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, terima kasih tadi sudah di-shutdown semua, komputernya sudah dirapikan lagi. Terakhir kita berdoa dulu. Semoga pelajaran kali ini membawa manfaat, bermanfaat untuk kita semuanya ya. Oke, pesan Pak Bi, kalian tetap semangat, masih muda, kalian harus bisa menguasai teknologi. Karena kita tahu sudah diketok palu dari Bapak Menteri atau Bapak Presiden ya kemarin tuh, semua yang sudah bekerja, apalagi yang masih muda-muda, harus bisa menguasai teknologi. Ya, kalau tidak ingin ketinggalan zaman. Ingat itu? Ya, pesannya. Oke, nah silahkan salah satu pimpin doa siapa? Ini yang pimpin doa? Siapa? Prof lagi? Ya, baiklah teman-teman kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kali ini. Silahkan pimpin ketuanya. Pian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Depan ska? Lagi, depan ska? Ya, saya panggil dari absen 1 dulu. Nanti lembar LKPD-nya dikumpulkan Pak Bi di depan sini. Kemudian langsung ambil hand sanitizer. Absen 1 siapa? Ayo langsung. Persiapan absen 2. Yang tertib, yang tertib. Ayo hati-hati, tetap hati-hati. Ini taruh sini. 3. Taruh sini. Ya. Pakai hand sanitizer ya. Hand sanitizer jangan lupa. 4. 5. 6. Ya. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Absen berapa? 11, 12, 13 sudah? 14? 15,
16, 17, 18, 19, langsung ya. 20, 21, persiapan cepat. 22, 23, 24, pakai sanitizer dulu. 25, 26 berarti, 27, 28, 29, 30. Yuk, 31 dan 32. Yuk, hati-hati tetap. Ya, tunggu dulu tuh. Udah, taruh sini aja. Nanti dah. Nah, ini miliknya Pak Bi nih. Ya, betul. Lanjut. Ya, Oke, terima kasih semua. Pakai sanitizernya.